Hai, aku harap kalian baik-baik saja ya. Hari ini mari kita awali dengan izinkan kamu harus pakai earphone atau headset dan coba untuk tutup mata atau melek juga nggak apa-apa. Yang penting kamu pahami apa yang aku maksud ya. Anggap aja nanti yang aku bicarakan, yang aku sampaikan adalah kamu yang bicara dengan dirimu sendiri. Yuk, kita mulai. Let's go. Halo diriku, bagaimana kabarmu? Maaf ya, aku terlalu sibuk menghadapi kerasnya kehidupan ini sehingga aku baru menanyakan dirimu. Tahun 2023 akan berakhir loh. Kita sudah melewatinya dari awal tahun sampai akhir tahun 2023 ini. Aku ingin mengucapkan terima kasih yang tulus untuk diriku sendiri. Aku ingin memuji keteguhan dan keberanian yang tak henti-hentinya aku tunjukkan sepanjang jalan perjalanan ini. Di balik senyum yang terpancar, tertawa yang terlihat orang lain tuh sangat bahagia, tersimpanlah cerita-cerita kesedihan, kegagalan, dan kelelahan yang aku rasakan. Aku ingin mengakui bahwa air mata telah mengalir deras di wajahku, namun aku tetap tegar dan tidak menyerah. Aku ingin memberikan penghargaan untuk kekuatanku yang luar biasa, meski terkadang rasanya dunia berat menekanku. Aku masih mampu berdiri tegak dan melangkah maju. Aku tidak hanya bertahan, tetapi juga berjuang dengan sepenuh hati. Aku telah menghadapi berbagai tantangan yang menguji kemampuan dan ketahananku. Namun aku tidak pernah menyerah pada keadaan yang sulit. Dalam setiap air mata yang jatuh, terdapat kekuatan yang tumbuh. Setiap kali aku menangis, itu adalah bukti bahwa aku adalah manusia yang penuh emosi. Dan aku memberikan diriku izin untuk merasakan dan melepaskan beban yang ada. Meskipun tangisanku mungkin seringkali terdengar di dalam keheningan malam, aku masih mampu membangkitkan semangat dan melanjutkan perjalanan. Aku ingin mengakui bahwa aku adalah seseorang yang kuat. Kuat dalam arti bahwa aku tidak menyerah pada keadaan. Kuat dalam arti bahwa aku juga selalu mencari keberanian untuk melangkah maju. Dan kuat dalam arti bahwa aku tidak membiarkan kesedihan menguasai hidupku. Aku telah belajar untuk menghadapi rintangan, menerima kegagalan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan, dan membangun fondasi yang kokoh untuk masa depanku. Dalam setiap langkahku, aku telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Aku telah melawan badai dengan keyakinan, dan aku tidak pernah membiarkan diriku hanyut oleh arus kehidupan yang keras. Aku telah mempertahankan integritas dan nilai-nilai yang kuat, bahkan ketika godaan terbesar menghampiriku. Terima kasih ya diriku, karena telah berjuang sekuat tenaga dan tidak menyerah pada tantangan yang menghadang. Terima kasih atas ketegaran dalam menghadapi kesedihan dan kelelahan. Aku bangga padamu, wahai diriku. Aku telah tumbuh menjadi sosok yang kuat dan penuh semangat. Dan aku berharap bahwa di tahun-tahun yang akan datang, aku akan terus melangkah maju dengan keyakinan, mencapai impian, dan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Sekarang saatnya aku ingin berterima kasih kepada kalian yang luar biasa, yang sudah berjuang dan tetap bertahan sangat luar biasa di tahun 2023 ini. Aku tahu semua orang punya kehidupan masing-masing, problemnya masing-masing, kehidupan dengan cerita yang mendalam dan unik. Tapi aku bangga sama kamu, dan aku juga sangat berterima kasih kepada kamu tetap bertahan sampai kamu menonton videoku saat ini. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira ternyata. Ya, kamu kuat, kamu hebat daripada orang-orang yang dengan gampang untuk hidupnya. Ya, kamu kuat. Bukti nyata saat ini kamu melihat videoku ini. Bukti nyata bahwa kamu kuat. Bukti nyata bahwa kamu hebat. Ya, luar biasa kamu tetap bertahan. Aku tahu mungkin kehidupan kalian di luar sana itu nggak gampang dan cukup berat. Tapi satu hal yang perlu kalian tahu adalah ketika kamu senang, ketika kamu upload story di WhatsApp atau di Instagram, setelah kamu upload postingan di Instagram, ada orang yang senang melihat kamu loh. Ada orang di luar sana, entah dari orang yang terdekat atau orang jauh, yang bahagia, yang senang melihat kamu juga senang. Ya, jadi jangan terlalu terpuruk ya. Ada beberapa orang yang di luar sana itu merasa senang
dan merasa termotivasi atas kehadiran kamu di dunia ini. Ya, kamu berharga untuk orang-orang sekitar kamu. Mungkin kamu tidak tahu siapa orangnya itu, tapi aku yakin bahwa ada orang lain yang bangga, yang senang, dan termotivasi ketika kamu terus melanjutkan hidup kamu. Dan aku mohon untuk nanti di tahun 2024, tepatnya besok hari, karena ini tanggal 31 Desember 2023, besok, yuk di tahun 2024, hilangkan kata tidak enak yang nantinya akan merugikan kamu sendiri. Ya udah, biarkan, nggak usah kata nggak enakan lagi ya. Oke, itu bisa merugikan kamu sendiri. Dan juga, kamu sebisa mungkin cut off orang-orang yang hanya bergantung, yang hanya memanfaatkan diri kamu sehingga kamu merasa terugikan. Cut off. Tidak enakan juga hilangkan. Ya, oke, buat dirimu ke versi yang lebih baik, ke versi yang kamu memprioritaskan dirimu sendiri dibanding orang lain. Oke? Dan mungkin juga kamu merasa bahwa orang lain gak suka sama kamu, it's okay. Setiap orang pasti ada aja orang yang gak suka. Mau sekaya apapun kita, secantik, seganteng kita, mau sesempurna apapun kita, tetap aja ada orang yang mungkin di luar sana tidak suka pada kita. Tapi yang harus kamu perhatikan dan harus kamu prioritaskan adalah jangan peduli dengan kata mereka. Ya, mau sebaik apapun kita, tetap aja ada orang yang memang membenci kita, memang ada yang gak suka, ya sudah biarkan. Jangan kamu terfokus sama orang tersebut, terfokuslah sama diri kamu. Tetaplah berbuat baik nanti di 2024, tetaplah menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk orang-orang sekitar, untuk orang lain. Ya, berbuat baik, jangan harapkan feedback. Oke, berbuat baiklah sampai kamu tidak menerima feedback lagi, sampai kamu merasa lega dan bahagia untuk ya sudah tidak menerima feedback. Oke, karena berbuat baik itu nggak ada salahnya. Tapi yang salah bahwa kamu terlalu membantu, terlalu memprioritaskan orang lain. Oke, aku di sini ngajarin bahwa kamu harus menghargai diri kamu sendiri. Kamu harus prioritaskan diri kamu sendiri. Ya, diri kamu lebih berharga. Diri kamu lebih penting daripada orang lain. Karena kalau kita membantu orang lain, tapi kitanya aja perlu dibantu, gimana caranya? Kayak misalnya ini diri kita rumahnya lagi berantakan. Gimana caranya kita membersihkan rumah orang lain ketika rumah sendiri aja berantakan? Filosofinya seperti itu, ya. Nah, setelah ini mari kita bahas sesuatu yang sangat relevan, yang biasanya tradisi ya di awal tahun baru, yaitu resolusi tahun baru, di mana kita buat berbagai resolusi di tahun yang akan datang untuk kehidupan kita yang lebih baik lagi, ya kan? Tetapi tolong pahami tentang hal ini. Seringkali kita terjebak dalam siklus yang sama, di mana resolusi kita cepat memudar dan kita kembali ke kebiasaan yang lama. So, mari kita berbicara tentang bagaimana kita merubah pola ini sehingga kita masih menetapkan tujuan resolusi kita tetap nyata dan tetap mempunyai energi yang semangat. Oke? Jadi, yuk kita lakukan resolusi tahun 2024 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Resolusi tahun baru seolah-olah itu adalah peta jalan kita untuk perubahan yang besar. Namun, sejauh mana kamu seringkali menemui diri kamu, melihat kembali dan bertanya, apa yang terjadi dengan resolusi aku? Nah, ini dia. Ya, jadi yang pertama-tama, mari kita bedah bagaimana caranya kita menetapkan resolusi, menetapkan tujuan untuk resolusi ini tetap terjaga yang hanya tidak ambisius. Oke, awal-awal ya, tahun baru ambisius. Catat menetapkan tujuan, menetapkan resolusi di tahun 2024. Aku akan bilang, jangan hanya ambisius, tapi tetaplah jaga semangat kamu, tetaplah jaga konsisten kamu. Ya, maka dari itu pertimbangkan hal-hal ini. Resolusi perlu lebih dari sekedar sebuah tujuan. Resolusi harus menjadi pemandu kamu dan juga membimbing langkah kamu setiap harinya. Jangan takut untuk menjadi spesifik dan jelas. Ambillah resolusi umum seperti aku ingin berolahraga lebih banyak dan ubahlah menjadi realistis. Ya kayak misalnya aku sehari mau jalan minimal 2 jam. Lah kalau kamu ada waktu itu terlalu banyak. Realistis lah. Oke, tahun besok aku akan setiap hari itu jalan minimal 30 menit. Itu masih realistis. Oke, seperti itu realistisnya. Jangan terlalu kita mencapai yang terlalu tinggi, tapi hal-hal kecilnya aja nih, langkah-langkah kecilnya aja, kita langsung turun semangatnya itu. Ya, itu pentingnya bahwa kita harus memulai dengan langkah-langkah yang kecil. Yang tadinya merokok tuh sehari bisa 2-3 kali, sekarang ayo
Rokok aja sehari aja, kalau bisa sih emang berhenti aja sih ya. Dan kalau misalnya yang tadinya kamu sering berkata kasar, kayak berkata kasar mah udah biasa sama kamu sehari-hari, dan kamu tahu itu tidak baik, ya kamu hilangkan perlahan-lahan. Ya kamu kontrol emosi kamu kontrol pikiran kamu kontrol mulut kamu ya, untuk tujuan hidup yang lebih baik di tahun 2024. Oke? Mulailah dengan langkah yang kecil. Kenapa? Karena kamu jadi memiliki peta arah yang lebih jelas. Namun seperti yang aku bilang, resolusi harus merangkul realitas kehidupan kita. Kamu bisa menetapkan tujuan yang sangat luar biasa. It's okay. It's okay kalau kamu masih tetap terjaga, kalau kamu masih tetap konsisten. Tapi bagaimana ketika menetapkan tujuan yang lebih besar, yang lebih jauh lagi, ketika langkah-langkah kecilnya aja dihilangkan, bagaimana caranya? Makanya aku di sini mengajarkan bahwa aku nggak mau resolusi kamu harus kayak gini, enggak. Tapi realistis lah. Lihat kemampuan kamu, lihat kelemahan dan kekuatan kamu. Nanti kita akan bahas, oke? Jadi pastikan resolusi yang kamu buat harus sesuai dengan gaya kamu, harus sesuai dengan kehidupan kamu. Resolusi bukan sekedar impian, tetapi langkah-langkah nyata menuju perubahan yang positif. Langsung saja, yang pertama, melihat dirimu dengan jujur. Evaluasilah kekuatan dan kelemahan kamu di berbagai area kehidupan agar kamu dapat menentukan area mana yang perlu ditingkatkan. Contoh, aku orang yang perfeksionis. Ya mungkin di antara teman-teman juga ada yang perfeksionis, dan itu merugikan banget gak sih kita perfeksionis, dibanding kita misalnya kalau presentasi ya di depan kelas kita harus perfect, ya PowerPoint ini harus perfect, apanya pun harus perfect, kalau misalnya kerjaan juga harus perfect, dan itu juga itu buang-buang waktu, dan itu juga neken aku bahwa aku harus sempurna. Dan ternyata kita tahu ya, kesempurnaan adalah milik Sang Pencipta, Sang Tuhan ya. Jadi menurutku kita nggak usah lah yang terlalu sempurna, tapi selesai lebih berharga daripada sempurna. Kamu harus punya mindset itu, karena aku juga sedang belajar bahwa it's okay gitu kan. Yang penting adalah selesai lebih baik, lebih berharga daripada sempurna. Kedua, buat langkah kecil. Kamu mungkin seringkali nih meremehkan hal-hal kecil, langkah-langkah kecil biasanya kamu terlalu meremehkan. Ya padahal kamu nggak tahu, langkah kecil adalah bagaimana mengukur kemampuan kamu, bagaimana energi kamu tetap terjaga dari langkah-langkah kecil seperti ini. Misalnya, kamu orangnya sebelumnya terlalu menyepelekan waktu, dimana biasanya 2 jam kamu habiskan hanya untuk scroll TikTok, hanya untuk scroll Instagram, YouTube, atau hal-hal yang kurang jelas, sehingga ya itu, kamu jadi menghabiskan waktu kecilmu. Padahal langkah kecil itu adalah waktu-waktu yang kamu habiskan untuk mengisi waktu luang yang lebih bermanfaat. Oke lah, kalau misalnya itu reward ya, self reward, nanti aku bahas lagi. Tapi ini adalah kamu terlalu sering, kamu main game terus, kamu scroll TikTok terus, kamu scroll sosmed terus, itu ya nggak ada gunanya kalau kamu melakukan itu setiap hari sampai waktu kamu yang seharusnya itu lebih baik untuk ya achieve apapun, ya untuk mengembangkan diri kamu lebih baik lagi, kamu habiskan dengan hal seperti itu. Kayak misalnya kamu juga orang yang suka minuman manis-manisan, ubahlah jadi minum air mineral. Yang tadi suka pedas, padahal makanan pedas itu kan nggak terlalu baik ya. Oke, orang Indonesia memang suka pedas, aku akuin, aku juga suka pedas, tapi kamu harus kontrol yang namanya, kayak misalnya seminggu ini, wah aku terlalu banyak nih makan pedas, ya ubahlah. Oh jangan dulu dah, udah cukup nih makan cabenya. Kamu harus kontrol ya, kesenangan mulut itu bisa bahaya untuk kesehatan loh. Oke, kamu harus mulai dari langkah-langkah kecil seperti itu. Jangan pernah remehkan langkah-langkah kecil seperti itu. Kayak misalnya, udahlah rebahan dulu setengah jam, tiba-tiba 3 jam rebahan. Itu terlalu menyepelekan hal kecil. Aku juga seperti itu dulu, tapi sekarang aku rubah. Oh ya sudah, aku istirahat dulu ya setengah jam, bener setengah jam. Tapi setelah itu aku langsung bangun, langsung bangkit, duduk di meja belajar, aku belajar. Aku apapun itu, yang penting mengembangkan diri aku, mendengarkan podcast yang memotivasi, yang membuat aku grow up. Oke, kamu juga harus coba seperti itu. Jangan terlalu meremehkan hal-hal kecil seperti itu ya. Ingatlah, perubahan besar sering dimulai dari tindakan-tindakan kecil yang terus-menerus. Setelah kamu melihat dirimu dengan jujur, kelebihan apa yang kamu punya, kelemahan apa yang kamu punya, dan kamu juga sudah melakukan langkah-langkah kecil, selanjutnya adalah yang ketiga, disiplin dan konsisten.
Hal apapun dalam kehidupan kamu, kalau tidak disiplin dan konsisten, itu akan sia-sia. Itu malah akan membuang waktumu. Ya, tetap disiplin dan konsisten. Kenapa? Merubah kebiasaan buruk ke kebiasaan baik itu gampang. Itu mudah. Kenapa? Kayak misalnya nih, kamu tadinya lagi main game, tiba-tiba berhenti, udahlah berhenti. Udah tuh, itu melakukan perubahan loh. Itu melakukan perubahan. Jangan menyepelekan. Ya, kayak misalnya kamu matiin, itu udah perubahan. Itu perubahan, 1 detik itu perubahan. Tapi bagaimana? Dari 1 detik menjadi 1 menit, 1 menit menjadi 1 jam. Nah 1 jam nanti menjadi 1 hari. 1 hari bagaimana kamu harus disiplin dan konsisten menjadi 1 bulan hingga menjadi 1 tahun dan berikutnya. Itu yang susah. Itu yang namanya memerlukan disiplin dan konsisten. Ya, merubah seseorang itu mudah, tapi bagaimana caranya dia tetap disiplin dan konsisten, itu yang paling sulit. Coba saja. Oke, coba saja. Mulailah bagaimana caranya menjadi 1 detik, menjadi 1 menit, 1 menit menjadi 1 jam dan seterusnya. Itu yang susah. Berubah itu gampang, tapi menjadi konsisten dan disiplin itu yang susah. Itu yang susah. Kamu boleh coba sendiri. Kamu mungkin juga sudah pernah mencobanya, tapi ya sekarang malah kamu jadi nggak konsisten lagi kan. Sekarang tahun 2024. Aku mau kamu tetap menjadi disiplin dan konsisten. Bagaimana caranya kamu gobrak diri kamu dorong diri kamu bahwa kalau kamu mau sukses, kalau kamu mau berhasil, yuk jangan males. Disiplin dan konsisten, entah bagaimana hasilnya ke depan, jangan lihat jauh ke depan. Lakukan hari ini dengan baik. Do the best for today. Oke, tanamkan mindset kamu. Do the best for today. Besokannya aku nggak tahu bagaimana, tapi do the best for today. Karena hari ini adalah pembentukan karakter, sifat kita, habit kita untuk hari selanjutnya. Oke, semangat. Disiplin dan konsisten pokoknya itu sangat penting untuk kemajuan kita, untuk perubahan diri kita ke arah yang lebih baik lagi. Oke, setelah 3 hal ini kamu lakukan, ada keempat yang terakhir yang tak kalah pentingnya juga. Yang tadi aku sebutkan juga sih salah satunya, yaitu self reward. Setelah kamu melakukan hari ini dengan baik, ya, dengan langkah-langkah kecil yang sudah tercapai, oke, hal yang penting dilakukan adalah self reward. Self reward itu nggak perlu kita harus mengeluarkan duit yang banyak, kita harus pergi ke luar negeri, keluar kota, kita harus beli barang yang mewah, yang mahal, enggak. Ya, aku tidak akan pernah sharing bahwa kita harus self reward, ya bagaimana kita harus sayang sama diri kita, bagaimana diri kita harus dihargai dengan membeli barang-barang mahal, pergi ke tempat yang jauh-jauh, ngabisin duit. Itu buat apa? Itu bodoh. Itu bodoh. Tapi lakukan. Kayak aku misalnya kayak gini. Misal aku sudah menyelesaikan tugas kuliah aku. Oke, 2 jam aku selesai tugas kuliah. Nah, 1 jam ya aku self reward dengan apa? Dengan nonton anime. Aku suka nonton anime, tapi aku masih tetap menjaga bahwa 1 jam aja udah cukup. Nanti selebihnya aku mungkin ya makan-makan dulu yang sehat, terus aku juga berendam air hangat. Itu termasuk self reward. Kamu kasih makan kamu yang gak usah mahal, sesuai budget aja, sesuai dengan kondisi kamu. Jangan egois. Kalau duitnya belum cukup, jangan maksain. Ya, beli aja makanan apa kek yang murah gitu ya, nggak terlalu mahal. Oke, jangan terlalu egois sama diri kamu. Oke, cobalah untuk ya sudah beli sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan budget kamu. Kamu nonton drama yang suka drama ya, drama Korea atau drama Cina, aku kurang tahu juga sih karena aku sukanya anime aja. Oke, self reward lah. Kayak misalnya kamu udah melakukan yang terbaik, kamu ikut organisasi atau kamu ikut volunteer ya, kamu lakukan yang terbaik, terus lakukan yang terbaik. Oke? Self reward itu penting banget karena ya udah, ini adalah ya hadiah untuk hari ini sudah lelah, hari ini sudah bekerja keras gitu. Ya sudah berendam air hangat, kita nyemil-nyemil gitu ya, kita makan es krim, kita minum kopi atau minum matcha, ya terserah kamu. Yang penting adalah self reward itu penting ketika kamu sudah menyelesaikan beberapa tugas harian kamu. Ya nggak perlu mahal, tetapi sesuaikan dengan budget, sesuaikan dengan kondisi keuangan kamu. Jangan egois dan jangan jadi manusia yang bodoh ketika kita masih miskin, ketika kita masih kurang duit, tapi keinginan kita tuh udah banyak banget. Kerja keras yang paling penting. Oke, sekian dari video kali ini. Aku ingin mengucapkan sekali lagi selamat sudah bertahan, selamat sudah berjuang di tahun 2023 ini, dan lihat kamu sudah berhasil. Sampai kamu melihat videoku ini sudah pencapaian sangat luar biasa untuk 1 tahun di 2023. Ya, aku mengucapkan terima kasih banyak untuk kamu. Ya, aku tahu kamu mungkin gak mudah untuk bertahan sampai saat ini, tapi
bukti nyata bahwa kamu hebat sekarang. Kamu kuat. Ya, aku harap nanti di tahun 2024 kita memiliki penghasilan yang lebih meningkat, kesejahteraan kita juga meningkat dan selalu bahagia. Oke, terima kasih telah menonton videoku ini. Semoga videoku bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Oke, dan ingat, aku tidak menggurui dalam video-videoku, aku tidak menggurui, tapi yang positif diambil, yang negatif dibuang aja, karena aku juga sama-sama belajar, bukan siapa yang paling benar, siapa yang paling hebat, siapa yang paling pintar, enggak, kita sama-sama belajar di kontenku ini, grow together, bye-bye.